Aura itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang gunung, sebelum akhirnya berubah menjadi kilin emas raksasa yang muncul dan meraung tajam ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan keningnya saat melihat kilin emas yang muncul. Itu adalah jiwa utama kilin, pikir Wang Lin dengan dingin menatap kilin itu. Sebelum mengulurkan tangannya, segera kabut hitam muncul dari segala arah dan berubah menjadi tombak hitam di tangannya. Kilin emas itu dengan ganas membuka mulutnya dan menembakkan bola api ke arah Wang Lin. Wang Lin melesat ke depan sambil menusukkan tombak hitam ke bola api hingga menyebabkan ledakan keras, dan bola api menghilang. Wang Lin mengeluarkan dua lonceng dan melempar kedua lonceng itu ke arah kilin. Dengan cepat kedua lonceng membesar saat meluncur ke arah kilin. Melihat itu, kilin mengangkat kakinya dan menghantamnya ke bawah. Segera gelombang energi melonjak keluar dan mendorong mundur kedua lonceng. Wang Lin mendengus dingin, dengan cepat dia melemparkan tombaknya dan tombak itu melesat di udara sebelum menembus tubuh kilin. Kilin meraung tajam dan kabut hitam keluar dari lubang di tubuhnya, akhirnya berubah menjadi pecahan jiwa. Melihat itu, Wang Lin dengan cepat mengeluarkan bendera jiwa dan menghisap semua pecahan jiwa ke dalam bendera jiwa. Kilin meraung tajam saat melihat itu. Dia segera menghisap kembali pecahan-pecahan jiwa itu ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran jiwa muncul. Di saat yang sama, Wang Lin menggerakkan jarinya dan kedua lonceng raksasa meluncur ke arah kilin. Kilin itu meraung tajam sambil mengeluarkan dua kabut hitam yang berubah menjadi dua kilin lebih kecil dan menerkam kedua lonceng itu. Wang Lin mengayunkan tangannya mengirimkan gelombang pembatasan untuk menyegel kedua kilin, sementara kedua lonceng menjebak kedua kilin di dalamnya. Setelah menjebak kedua kilin kecil itu, segel di tangan Wang Lin bergerak cepat dan satu persatu batasan ilusi muncul dan mengelilingi kilin membentuk seperti jaring. Kilin meraung dan mulai memberontak, menyebabkan penghalang itu hancur. Namun, tangan Wang Lin tidak berhenti menyebabkan batasan ilusi terus muncul dan mendarat di tubuh kilin. Binatang kilin mulai meraung lebih keras, tapi tubuhnya mulai melambat. Melihat itu, Wang Lin segera mengeluarkan bendera larangan dan mengibaskannya. Segera banyak tombak hitam muncul dan melesat ke arah kilin. Di saat yang sama, tangan Wang Lin tidak berhenti saat terus menciptakan pusaran jiwa satu demi satu. Tombak hitam yang melesat akhirnya menusuk tubuh kilin menyebabkan kilin meraung keras. Kekejaman melonjak di mata kilin saat 10 bola api ditembakkan dan menghantam tombak hitam hingga hancur. Meski banyak tombak yang hancur, namun beberapa tombak berhasil melewatinya dan menusuk tubuh kilin menyebabkan lebih banyak lagi pecahan jiwa yang keluar dari tubuh kilin, lalu diserap oleh pusaran jiwa yang dibentuk Wang Lin. Kilin meraung keras dan menjadi ganas, menyebabkan pembatasan pada tubuhnya hancur satu persatu. Wang Lin mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka pecahan jiwa kilin ini bisa sekuat itu. Setara pembentukan jiwa tahap akhir, jika diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, ia akan segera mencapai kekuatan kultivator transformasi jiwa. Niat membunuh melonjak di mata Wang Lin. Dia segera mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Banteng iblis tampak lemah setelah pertarungan dengan kupu-kupu merah. Namun saat melihat kilin, matanya langsung berapi-api. Saat kilin melihat banteng iblis itu, ia meraung seolah baru saja bertemu musuh alaminya. Niat bertarung muncul di matanya. Banteng iblis mengeluarkan raungan kegembiraan untuk pertama kalinya. Dia segera menerkam ke arah kilin dengan rantai hitam yang masih melekat di kakinya. Kilin membuka mulutnya dan menembakkan banyak bola api ke arah banteng iblis. Banteng iblis itu meraung dan menghancurkan semua bola api sebelum dengan keras bertabrakan dengan kilin iblis. Semua batasan pada tubuh kilin iblis sekejap hancur, dan ia terlempar sementara banyak pecahan jiwa keluar dari tubuhnya. Saat pecahan jiwa ini muncul, mereka diserap oleh pusaran jiwa di sekitarnya. Hal ini menyebabkan tubuh kilin emas semakin menjadi lebih ilusi. Matanya menatap banteng iblis dengan frustrasi di matanya. Ia mengeluarkan geraman pelan, tapi tidak berani bergerak maju. Bagaimanapun, kilin hanyalah pecahan jiwa. Jika berada di puncaknya,
ia mungkin lebih kuat dari banteng iblis. Setelah kilin terlempar, bendera jiwa emas itu menjadi tidak terjaga. Wang Lin dengan cepat muncul di depan bendera jiwa emas itu dan hendak meraihnya. Namun, kilin emas mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke arah Wang Lin. Wang Lin mencibir saat tangan kanannya terulur dan rantai pada kereta perang itu langsung menghilang. Tanpa rantai yang menahannya, banteng iblis mengeluarkan raungan kegirangan saat membuka mulutnya dan menyerbu ke arah kilin. Kilin mengeluarkan raungan frustrasi saat melihat itu, ia tidak lagi menyerang Wang Lin dan berusaha melarikan diri. Wang Lin meraih bendera jiwa emas itu, tepat setelah dia menyentuhnya, aura dingin memasuki tubuhnya dan melewatinya beberapa kali sebelum menghilang. Wang Lin mengusap bendera jiwa dengan tetes darahnya lalu mengibaskannya dan berkata, "Bangkit." Segera banyak kabut hitam melesat keluar dari tempat bendera emas berada dan menembus seluruh gunung pemurnian jiwa dan mulai menyebar. Semua murid di gunung pemurnian jiwa nampak terkejut dan menatap ke langit. Mereka menyadari suara gemuruh yang datang dari bawah tanah. Tapi suara itu terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani memeriksanya. Cincin emas di antara 3 gunung itu mulai bergetar, dan seorang pria tua berjalan keluar dari cincin ke-8. Tepat saat dia hendak memeriksa apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba berhenti saat satu suara masuk ke telinganya. Dia berbalik dan membungkuk hormat ke arah 2 cincin merah itu dan berkata, "Sesuai perintah leluhur." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke cincin emas. Sementara itu, Wang Lin mengibaskan bendera jiwa emas dan berkata, "Jiwa utama kilin, kembalilah." Kilin yang telah dipaksa ke sudut oleh banteng iblis dan hampir dimangsa berkali-kali mengeluarkan raungan lalu menghilang ke dalam bendera emas. Wang Lin merasakan bendera jiwa di tangannya bergetar, dia merasa sangat senang dan segera menyimpannya. Melihat itu, banteng iblis menjadi sangat marah. Kebenciannya terhadap Wang Lin makin dalam, ia baru saja akan memangsa kilin, namun kilin itu dicuri Wang Lin, dengan ganas ia menyerang ke arah Wang Lin. Tangan Wang Lin menunjuk ke kereta, segera beberapa rantai muncul dan mengunci banteng iblis, lalu diseret kembali ke kereta perang. Setelah melakukan itu, Wang Lin menghilang dan muncul kembali di atas gunung pemurnian jiwa. Dia terkejut melihat kabut hitam di atas gunung sangat tebal dan merenung. Suara pertarungan seharusnya menarik perhatian para kultivator di 9 cincin itu, tapi tidak ada yang datang untuk memeriksa. Ini aneh, pikir Wang Lin menatap 9 cincin emas itu dan 2 cincin darah. Meskipun dia belum memulihkan kultivasinya, tapi dia tidak takut. Bahkan jika seorang kultivator transformasi jiwa datang, dia masih bisa merobek ruang dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Dia samar-samar melihat sepasang mata kuno yang menatapnya dari salah satu cincin darah dan kemudian menghilang. Wang Lin merenung, "Aku membutuhkan beberapa pil obat dan tekanan spiritual yang kuat, agar jiwa asalku pulih sepenuhnya," pikir Wang Lin melihat ke kejauhan, lalu terbang menuju gunung ekstraksi jiwa. Wang Lin tidak menyadari saat dia terbang, Liu Mei yang cantik sedang mengamatinya dengan tenang dari sisi gunung pemurnian jiwa, dan bergumam, "Pemulihannya terlalu cepat. Jika aku ingin meninggalkan bayanganku di hati daunya, aku harus mencari tahu apa hati daunya. Namun, aku tidak dapat melihatnya. Apa sebenarnya hati daunya?" gumam Liu Mei. Wang Lin mendarat di gunung ekstraksi jiwa lalu masuk ke sebuah gua. Di dalam gua ada pria tua bernama Jinsi sedang bertapa. Saat Wang Lin muncul, Jinsi membuka matanya dan nampak kusam. Wang Lin berdiri di dalam, melihat sekeliling dan bertanya dengan tenang, "Apa kamu memiliki giok ekstraksi jiwa?" Jinsi sedikit mengangguk. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang ini, dan juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tapi dia dapat mengetahui dari pakaiannya bahwa orang ini berasal dari Gunung Pemurnian Jiwa. Di Sekte Pemurnian Jiwa, para pengikut dari 3 gunung diizinkan untuk berinteraksi satu sama lain. Jika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat mempelajari ketiga teknik tersebut jika mereka mau. Jinsi berkata, "Aku bisa memberimu giok ekstraksi jiwa. Tapi aku kekurangan 300 jiwa untuk menyempurnakan bendera jiwa ini menjadi bendera 1000 jiwa, kata Jinsi. Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa, ada lebih dari 2000 pecahan jiwa di dalamnya,
dan 300 pecahan jiwa melesat keluar sebelum berubah menjadi mutiara hitam yang terbang ke arah Jinsi. Melihat itu, Jinsi mengeluarkan batu giok ungu dan melemparkannya ke arah Wang Lin. "Siapa nama kakak magang senior?" tanya Jinsi. "King Mu," jawab Wang Lin mengambil batu giok itu dan mengamatinya. Batu giok itu memang berisi cara untuk mengekstrak jiwa, mencegahnya menghilang, dan untuk memurnikan bendera jiwa. Giok ekstraksi jiwa juga memiliki 3 teknik: menenangkan jiwa, memikat jiwa, dan meracuni jiwa. Penenangan jiwa adalah inti dari ekstraksi jiwa. Jika penenangan jiwa tidak digunakan lebih dahulu, keberhasilan ekstraksi jiwa akan sangat rendah. Hanya setelah digunakan, tingkat keberhasilan meningkat pesat. Teknik memikat untuk menarik jiwa keluar dari orang yang masih hidup. Adapun racun jiwa, merupakan teknik yang paling ganas dan paling kuat dari kedua teknik lainnya, setara dengan pengorbanan darah dari gunung pemurnian jiwa. Racun jiwa menggunakan cara misterius untuk mengubah jiwa yang hidup menjadi racun yang dapat membunuh secara diam-diam. Setelah cukup dimurnikan, racun itu akan berubah menjadi jiwa beracun dengan kekuatan seorang kultivator formasi inti. Dahulu, ada seorang murid dari sekte pemurnian jiwa yang mengkhianati sekte dan melarikan diri. Dengan menggunakan teknik racun jiwa ini, ia berhasil masuk ke negeri kultivasi tingkat 4 tanpa perlawanan dan mendirikan sekte sendiri yang disebut Sekte Pil Iblis. Orang ini menggunakan cara misterius untuk memurnikan jiwa beracun menjadi pil dan kemudian menyuntikkan aura kematian ke dalamnya untuk mengubahnya menjadi inti hijau. Ia menyebutnya teknik inti hijau dan itu yang membuatnya mencapai tahap pembentukan jiwa. Ia dianggap sebagai seorang jenius pada masanya. Inti hijau dan inti emas sangat berbeda. Seorang hanya dapat memiliki satu inti emas, tapi dapat memiliki banyak inti hijau. Orang itu menggunakan teknik ini yang dikembangkan dari teknik racun jiwa untuk mencapai tahap pembentukan jiwa, hingga dia memiliki puluhan ribu inti hijau pada saat itu. Saat menyerang, ia akan mengeluarkan ribuan inti hijau untuk meledak. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diremehkan oleh para kultivator transformasi jiwa. Ledakan puluhan ribu inti hijau sudah sangat mengguncang bumi. Jika dia dipaksa harus meledakkan semua inti hijaunya, ledakan itu akan menjadi sangat kuat. Jinsi bertanya, "Apa rekan magang senior King Mu akan pergi ke Gunung Penyegel Jiwa untuk mendapatkan giok penyegel jiwa?" Wang Lin menyimpan giok ekstraksi jiwa dan mengangguk. Jinsi tersenyum getir, "Kamu lebih baik tidak pergi. Tidak ada satupun batu giok penyegel jiwa di Gunung Penyegel Jiwa, hanya leluhur formasi jiwa yang diizinkan untuk mempelajari batu giok penyegel jiwa." Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat mendengar itu, dia hanya sedikit mengangguk lalu menghilang. Saat tiba di Gunung Penyegel Jiwa, Wang Lin memeriksa urat nadi roh di bawah pegunungan dan menemukan banyak bendera jiwa di bawahnya. Namun itu tidak terlalu kuat, pecahan jiwa di dalamnya juga sangat tidak merata dalam hal kekuatan. Wang Lin dengan mudah mengambilnya. Setelah mengambilnya, Wang Lin merenung, apakah jiwa asalku akan pulih atau tidak? Semuanya tergantung pada hari ini. Aku akan melawan kultivator transformasi jiwa. Hanya di bawah tekanan kuat itu, jiwa asalku bisa pulih, pikir Wang Lin dengan dingin. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang terbang menuju 9 cincin cahaya. Saat terbang, tangan kiri Wang Lin memegang bendera 10.000 jiwa. Di tangan kanannya ada bendera 999 pembatasan. Dengan kedua bendera di tangannya, dia akhirnya tiba di depan 9 cincin emas. Tepat saat Wang Lin mendekat, dia mengibaskan kedua bendera itu. Dari bendera jiwa, kilin emas terbang keluar, di belakangnya ada 9 kilin hitam, dan di belakangnya ada banyak pecahan jiwa lainnya. Dalam sekejap, gunung sekte pemurnian jiwa ditutupi dengan pecahan jiwa. "Serang," kata Wang Lin melambaikan tangannya, segera kilin emas dan 9 kilin hitam di belakangnya meraung dan menyerbu ke arah 9 cincin emas. Para kilin itu menghantam cincin emas hingga menimbulkan ledakan keras. Sesaat kemudian 9 sosok pria dan wanita melesat keluar dari cincin emas. Mereka adalah 9 kultivator formasi jiwa. Mereka menatap kilin dengan ekspresi terkejut. Wang Lin berdiri di atas kilin, dan menatap ke-9 orang itu dengan tatapan tajam. Salah satu wanita setengah baya, menatap Wang Lin dengan dingin,
kau benar-benar punya nyali. Wang Lin berkata dengan santai, enyahlah. Segera aura mengerikan menyebar dari Wang Lin. Saat ini, Wang Lin telah memulihkan kultivasinya ke tahap pembentukan jiwa, hanya domainnya yang belum pulih. Wanita parubaya ini baru berada di tahap awal pembentukan jiwa. Karena itu, begitu aura Wang Lin menyapu ke arahnya, dia segera merasakan tekanan yang kuat dan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Kalian bersembilan, minggirlah, kata Wang Lin dengan tenang. Sombong sekali, teriak lelaki tua berjubah hijau menyipitkan matanya. Dia mendengus, lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah Wang Lin. Segera rantai perak melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin melambaikan bendera larangan dan tombak hitam melesat dan menghantam rantai perak hingga sekejap hancur di depan tatapan terkejut pria tua itu. Namun, tombak itu terus melaju ke arah lelaki tua itu. Di saat yang sama, Wang Lin melambaikan bendera jiwa dan berteriak, melahap, segera para kilin dan ribuan pecahan jiwa mengeluarkan raungan saat menyerbu ke depan. Tepat pada saat ini, satu tekanan kuat tiba-tiba muncul dan menghantam tombak hitam hingga hancur. Di saat yang sama tekanan kuat itu menghalangi para kilin dan pecahan jiwa bergerak maju. Satu suara tua terdengar dari dalam cincin merah, teman kecil, lelaki tua ini telah lama menunggumu. Saat suara itu menghilang satu sosok sekejap muncul, sosok itu mengenakan jubah biru, hanya dengan satu langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.